Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik, masih dalam tema 8, subtema 2. Kita akan belajar tentang materi PPKN, yaitu keunikan daerah di tempat tinggal kita semua. Pokok bahasan hari ini yang harus kalian pelajari, yang pertama adalah mengamati karakteristik teman sepermainan, dan yang kedua adalah manfaat keberagaman di sekolah. Nah, HD-nya masih tetap seperti pertemuan sebelumnya. HD 3.3 menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari, dan 4.3-nya mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik itu apa, anak-anak? Karakteristik adalah karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai yang berkembang secara teratur, sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Maksudnya adalah dari setiap kita itu pasti memiliki karakter masing-masing. Eh, kita adalah seorang yang suka tersenyum, itu sebuah karakter. Kita mungkin suka marah-marah sendiri atau suka usil, itu sebenarnya adalah karakter. Setiap manusia itu punya karakter yang berbeda-beda. Nah, kita akan fokus untuk mempelajari karakteristik di lingkungan sekitar. Karakteristik individu dalam masyarakat Indonesia beragam jenisnya, diantaranya fisik, jenis, kegemaran pekerjaan, ras, suku, pengetahuan, serta agama dan kepercayaan. Jadi seperti yang sudah kita pelajari di subtema 1, banyak sekali perbedaan-perbedaan dalam setiap manusia. Ada yang berbeda warna kulit, ada yang berbeda bentuk rambutnya, atau ada yang berbeda agama, dan juga berbeda suku. Walaupun perbedaan itu, Indonesia adalah negara yang menghargai perbedaan, makanya ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dalam masyarakat tidak jarang keberagaman karakteristik dijadikan sumber masalah, sehingga memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia hendaknya senantiasa memupuk toleransi serta persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Jadi, karena Indonesia itu sangat menghargai kebersamaan, walaupun berbeda tetapi tetap satu jua, maka kita sebagai warga negara Indonesia yang baik tidak boleh membeda-bedakan, apalagi dalam hal di usia kalian adalah membeda-bedakan antar teman. Nah, ini anak-anak, ini beberapa contoh karakteristik dalam keberagaman di masyarakat. Yang pertama jelas keberagaman kelamin, ada jenis kelamin wanita, ada jenis kelamin pria. Manfaatnya adalah untuk saling melengkapi tugas masing-masing pria. Pria itu biasanya digambarkan fisiknya lebih kuat sehingga bisa bekerja keras, dan wanita bisa berperan membantu menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Nah, di keberagaman jenis kelamin ini saja, walaupun ada ragam jenisnya, tapi bisa saling bekerja sama. Yang kedua, keberagaman kemampuan akademik, kemampuan dalam belajar. Ada orang yang pandai matematika, ada orang yang pandai seni, dan ada yang pandai berbahasa. Semua kemampuan yang beragam ini pun akan saling melengkapi dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, keberagaman watak atau karakter. Ada orang yang pemalu, ada orang yang pemberani, ada yang periang, dan lain sebagainya. Manfaatnya menjadikan hidup lebih dinamis, saling melengkapi satu sama lain. Artinya adalah kalau seandainya semuanya saja itu seorang yang pemberani dan tidak ada yang seorang pemalu, akan ada beberapa hal yang mungkin akan aneh dalam kehidupannya, kayak gitu anak-anak. Lanjut keberagaman usia, ada orang yang masih kanak-kanak, ada yang remaja, ada yang dewasa, ada yang manula, dan lain sebagainya. Keragaman usia ini menyebabkan keragaman kemampuan pula, yang manfaatnya tentu agar bisa saling melengkapi satu sama lain. Nah, yang harus kita pertimbangkan adalah bahwa dalam sebuah lingkungan masyarakat itu terdapat masing-masing individu yang saling berinteraksi dengan karakter yang berbeda namun saling bekerja sama.
yang akan menjadikan masyarakat yang saling toleransi, saling mengerti, dan saling membantu dalam kebaikan. Nah, di usia kalian cara berinteraksinya adalah bersama dengan teman sepermainan kalian. Terus peran positifnya apa untuk teman sepermainan? Yang pertama adalah memberikan dukungan sosial dan emosional. Memberikan dukungan yakni sebagai contoh memberikan semangat satu sama lain antar teman yang lagi terpuruk atau yang lagi sedih. Jadi manfaatnya kalian punya teman sepermainan adalah kalian tidak merasa sendiri. Jadi saat kalian bahagia ada teman yang akan mensupport kalian. Kalau saat kalian sedih ada teman yang memberikan motivasi, memberikan semangat pada kalian supaya kalian segera pulih. Yang kedua ada lagi anak contohnya, yaitu memberikan keterampilan sosial bagi anak. Contohnya bekerjasama dalam belajar dan bermain. Nah, kalau bermain itu kalau sendiri dan bermain bersama dengan teman itu akan ada perbedaannya anak-anak. Jadi lebih asyik kalau kita bermain dengan uh, orang lain atau dengan teman yang kita uh, kita sukai, oke. Okay? Lanjut, tempat memperoleh informasi di luar keluarga. Menjadi berteman tersendiri juga memiliki pengaruh untuk anak atau teman. Pengaruh positifnya adalah contohnya memberikan sikap atau contoh yang baik kepada teman, seperti saling belajar mengintrospeksi diri. Jadi madrasah pertama adalah keluarga dan madrasah selanjutnya adalah lingkungan sekitar. Dan karena di usia kalian juga perlu belajar itu juga diimbangi dengan bermain. Jadi perannya teman adalah bisa jadi mereka yang bisa memberikan kalian pelajaran yang lain selain saat kalian ada di rumah. Nah, kalau tadi kita membicarakan tentang lingkungan, yaitu tentang teman permainan. Nah, kali ini kita juga akan mengetahui manfaat keragaman khususnya di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah mengerti perbedaan dalam lingkungan pergaulan dengan teman di sekolah. Jadi walaupun kita berbeda-beda anak-anak, ada yang mungkin suka berolahraga, ada yang suka menggambar, ada yang suka bernyanyi, ada yang suka belajar matematika. Kita itu semua berbeda, tapi perbedaan itu akan menjadikan sebuah warna dalam hidup kalian. Yang kedua, manfaatnya adalah saling mengenal satu sama lain. Jadi dengan berteman, dengan menghargai perbedaan, kita akan mengenal teman yang berbeda-beda karakternya tadi. Selanjutnya adalah memperkokoh persatuan dan kesatuan. Ini adalah salah satu keinginan bangsa Indonesia bahwa dengan bersatu semua pekerjaan atau semua hal akan terasa lebih ringan. Nah, tadi secara singkat materi yang akan kalian pelajari di Suprema 2. Semoga bermanfaat dan jangan lupa anak-anak kita harus berlatih untuk memahami materi dengan cara kerjakan tugas pada LKS kalian. Yang pertama adalah di halaman 23 nomor 31 sampai dengan 36 dan LKS halaman 59 nomor 39 sampai 50. Kerjakan langsung di LKS kalian. Jawab langsung di LKS, tidak perlu difoto karena insya Allah jika nanti kita sudah pembelajaran tatap muka maka akan dibahas bersama-sama. Oke, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Mari kita saling belajar, kita saling menghormati satu sama lain, kita saling bersatu. Persatuan dan kesatuan adalah cita-cita bangsa Indonesia, dan kita harus selalu menjunjung tinggi toleransi kepada teman permainan atau teman-teman yang ada di sekitar kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.